Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud dengan NIM L0512211023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya pada mata kuliah dasar-dasar pengelolaan perikanan. Adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu materi tentang cephalopoda. Dan yang akan dibahas yaitu tentang definisi, ciri-ciri, jenis-jenis cephalopoda, habitat, dan sistem reproduksi. Yang pertama yaitu cephalopoda. Definisi dari cephalopoda. Cephalopoda berasal dari kata cephalo yang berarti kepala dan podos yang berarti kaki. Jadi cephalopoda adalah hewan yang memiliki kaki yang berada di kepalanya. Cephalopoda termasuk dalam moluska tingkat tinggi, memiliki mulut, mata, dan kaki dengan alat geraknya berupa tentakel. Dan terdapat funnel yang berguna untuk melontarkan air ke berbagai arah. Cephalopoda memiliki bentuk cangkang yang beragam, ada yang lurus dan ada juga yang terputar. Ada sekitar 17.000 nama fosil cephalopoda dan 800 spesies diantaranya telah diidentifikasi. Hampir semua cephalopoda hidup di laut. Pada kepalanya memiliki sejumlah tentakel, juga kelenjar tinta sebagai perlindungan diri dari serangan predator. Perkembangbiakannya tidak melalui tahap larva, tetapi melalui telur. Yang selanjutnya itu ciri-ciri cephalopoda. Ciri-ciri cephalopoda dapat dilihat dari struktur tubuh, sistem pencernaan, makanan, sistem peredaran darah, sistem syaraf, alat indera, dan sistem reproduksinya. Adapun struktur tubuh, menurut ahli biologi dari Sukoharjo, Adi Nugroho, tubuh cephalopoda dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepala dan badan yang dihubungkan oleh leher. Yang pertama, kepala. Pada kepala terdapat mulut yang dikelilingi oleh kaki. Kaki terdiri atas 10 jerait, 8 lengan, dan 2 tentakel. Tentakel lebih panjang dari tangan. Fungsi jerait adalah untuk menangkap mangsa dan alat gerak. Pada permukaan sebelah dalam jerait terdapat alat penghisap atau sucker supaya mangsa dapat melekat. Di dalam mulut terdapat lidah yang mempunyai gigi giting yang tajam. Pada bagian lateral dari kepala terdapat sepasang mata yang strukturnya hampir mirip dengan mata vertebrata. Di daerah bawah dari kepala terdapat cerobong menyemprot atau sipon yang berfungsi untuk mengalirkan air pada waktu bernafas atau untuk berenang dengan cepat. Dan yang kedua itu badannya. Seluruh badannya ditutup oleh mantel. Pada bagian dorsal melekat pada badan, sedangkan pada bagian perut mantel tidak melekat dengan badan sehingga terdapat rongga mantel. Di dalam rongga mantel terdapat insang. Terdapat sirip di luar mantel yang letaknya di sebelah kiri dan kanan badannya. Sirip ini berfungsi untuk penggerak hewan ini ke depan dan ke belakang. Di badannya, tepatnya di bagian dorsal, terdapat struktur penguat tubuh yang disebut pen yang bentuknya seperti bulu burung dan berwarna coklat atau bening. Selanjutnya, sistem pencernaan makanan. Saluran pencernaan makanan kelas cephalopoda terdiri atas rongga mulut, faring atau terdapat faring, terdapat kerangka kitin dan redula, esofagus, lambung, sekun, intestine, rektum, dan anus. Kelenjar pencernaan yang dimiliki cephalopoda adalah kelenjar ludah. Terdapat di permukaan sebelah dorsal faring, pankreas, dan hati yang terletak di bagian akhir faring. Jenis makanannya berupa udang kecil dan ikan kecil.
Pada semua anggota kelas Cephalopoda, kecuali Nautilus, di belakang perutnya terdapat kantung tinta berisi cairan hitam. Bila hewan ini menghadapi bahaya, cairan hitam tersebut akan disemburkan keluar melalui anus. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah. Cephalopoda memiliki sistem peredaran darah ganda. Darah arteri dipompa oleh jantung menuju tiga aorta, aorta anterior, posterior, dan genital. Melalui arteri kapiler, darah diedarkan ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, darah ditarik kembali masuk ke pembuluh vena besar atau vena cava melalui pembuluh kapiler. Vena cava memiliki dua cabang. Dari sana, darah dialirkan ke arteri branchialis, kemudian masuk ke dalam insang melalui saluran ctenidium. Di dalam insang terjadi pertukaran CO2 dengan O2. Darah yang mengandung O2 kemudian masuk kembali ke jantung dan seterusnya. Cephalopoda memiliki sistem peredaran darah tertutup, di mana darahnya mengandung hemosianin. Aliran dalam rongga mantel selain untuk tenaga gerak juga menyediakan oksigen untuk pernapasan. Selanjutnya yaitu sistem syaraf. Sistem syaraf yang dimiliki oleh kelas Cephalopoda terdiri atas 3 ganglia yang umumnya terdapat di daerah kepala, yaitu ganglion pedal, visceral, suprabucalis, infrabucalis, stellata, dan ganglion optis. Yang selanjutnya yaitu alat indera. Dibandingkan dengan kelas lain di filum Mollusca, Cephalopoda memiliki mata yang berkembang jauh lebih baik dan telah menyerupai vertebrata. Alat indera yang dimilikinya adalah sepasang statosis yang terletak di bawah otak yang berfungsi sebagai indera keseimbangan dan sepasang indera pembau. Selanjutnya yaitu jenis Cephalopoda. Adapun jenis-jenis Cephalopoda adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nautiloidea. Mereka memiliki 2 pasang insang dan hanya ada 3 spesies di dunia. Mereka adalah satu-satunya yang memiliki cangkang eksternal, terdiri dari ruang-ruang berisi gas yang memfasilitasi dan mengatur flustasi mereka. Matanya sangat sederhana, tetapi memiliki kristal dan terangsang. Selanjutnya yaitu yang kedua, oktopus. Mereka memiliki sepasang insang dan 8 kaki, seperti gurita. Mereka memiliki 8 tentakel dengan cangkir hisap, tidak memiliki cincin, terangsang, dan memiliki cangkang dalam yang belum sempurna. Mereka adalah perenang yang buruk, misalnya gurita dan argonaut. Yang ketiga yaitu Decapoda. Mereka memiliki sepasang insang dan 10 kaki. Mereka memiliki 10 tentakel yang sangat sensitif. 8 diantaranya pendek dengan barisan penghisap, dan 2 lagi dengan penghisap hanya di ujungnya. Di punggungnya mereka memiliki cangkang yang kapur internal yang spons. Mereka memiliki paruh dan redula. Dan selanjutnya yaitu habitat Cephalopoda. Mereka mendiami dasar lautan sehingga banyak dari habitat mereka belum dieksplorasi. Sebagian besar dari mereka mendiami air asin. Meskipun beberapa mungkin mendiami air tawar, beberapa Cephalopoda yang berhasil beradaptasi dengan tanah membutuhkan banyak kelembaban untuk bertahan hidup. Mereka dapat ditemukan di seluruh dunia terlepas dari jenis zona atau zona laut. Beberapa dari mereka hidup di dasar laut dan beberapa lainnya mendekati pantai selama musim semi. Mereka juga suka mendiami dasar berpasir dan berbatu. Selanjutnya, sistem reproduksi. Cephalopoda sel kelaminnya terpisah. Saluran gonad terletak di rongga mantel dekat anus. Mayoritas Cephalopoda jantan pada salah satu tangannya terjadi modifikasi menjadi hectocotylus yang fungsinya untuk mentransfer kapsul sperma atau spermatopores ke rongga mantel Cephalopoda betina. Pada beberapa anggota subordo Octopoda,
seperti Argonauta, Hectocotylus dapat mengalami otonomi, sehingga putus dan masuk ke dalam tubuh indukan betina. Alat reproduksi jantan terdiri atas testes, vas deferens, spermatopori, dan alat kopulasi. Alat reproduksi hewan betina terdiri atas ovarium, oviduk, beberapa kelenjar oviduk, dan beberapa kelenjar nidamental. Itulah penjelasan tentang cephalopoda yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.